Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang dirahmati berbahagia, bagaimana kabar hari ini? Semoga semangat ya di hari yang pertama ini. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum fi fasli lughah al-arabiyyah. Selamat datang di kelas bahasa Arab SMK Muhammadiyah 2 Bantul. Selamat bergabung. Insyaallah pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Arab. Sebelum memulai tema yang pertama, yaitu pada bab ini Muhammadun Rasulullah, silahkan dibuka di buku paket halaman pertama. Kita perlu mengetahui pentingnya belajar bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab adalah merupakan bahasa internasional, bahasa yang digunakan di banyak negara-negara Jazirah Arab, sehingga penting sekali kiranya kita belajar bahasa Arab ini, sehingga ketika kita suatu saat bisa berkunjung di kota Mekah maupun Madinah, akan memudahkan kita untuk berkomunikasi kepada orang Arab maupun kepada petugas-petugas yang ada di bandara. Yang pertama. Yang kedua, manfaat dari belajar bahasa Arab. Sesungguhnya dengan belajar bahasa Arab akan memudahkan kita memahami kitab suci kita, yaitu Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya harapkan kepada anak-anakku semuanya kita semangat ya belajar bahasa Arab ini. Baik, selanjutnya anak-anakku semua, di pagi hari ini kita akan memulai di bab yang pertama, Muhammad Rasulullah. Di sini kita bisa melihat ada beberapa gambar. Silahkan dibuka buku paketnya yang sudah punya. Ada Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, Jabalun Nur, Gharun Hira, Tajirun, Ahlun, Al-Asnamu, Kitabut Tarihi, Al-Majallatu, Al-Jaridatu. Baik, kita akan terjemahkan satu persatu ya. Yang pertama Makkatul Mukarramah, ini Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua ada Al-Madinatul Munawwarah, ini kota Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya Jabalun Nur, ini bisa kita lihat ini ya, ini adalah gunung Jabal Nur. Kemudian Gharun Hira, ini artinya gua Hira, ini ada gambar gua ya. Kemudian Tajirun, ini artinya pedagang. Kita melihat di sini ada gambar seorang pedagang sayuran. Kemudian Ahlun, itu penduduk. Kemudian Al-Asnamu, itu artinya patung-patung. Ini gambarnya. Kemudian Kitabut Tarikh, ini artinya buku sejarah ini ya. Kemudian ada Al-Majallatu, majalah. Al-Jaridatu, surat kabar. Nah, ini ada Republika ya. Republika artinya koran, itu jaridah. Sedangkan Al-Majallah atau majalah ada Suara Muhammadiyah. Baik, selanjutnya kita akan membahas teks pada bab Muhammadun Rasulullah. Saya bacakan dulu satu paragraf. Muhammadun Rasulullah, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdullah, waladathu ummuhu Aminatun bi Makkatul Mukarramah wa huwa yatimun, wa ra'athu ummuhu ila sittatin, wa ba'da wafati ummihi fi abwa ra'ahu jadduhu Abdul Muttalib, thumma ra'ahu ammuhu Abu Talib wa huwa yu'allimuhu tijarah. Wa nama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rajulan aminan, thumma tazawwaja Muhammadun bi Khadijatin wa huma tajirani sadiqani. Hadis saya terjemahkan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abdillah, ini artinya putra dari Abdullah. Waladatu ummuhu Aminah,
ibunya telah melahirkannya ibunya, yaitu Aminah, bimakkatul mukarramah, di kota Mekah al-Mukarramah. Wa huwa yatimun, dan dia dalam keadaan yatim. Wa ra'athu ummuhu ila sittatin, telah mengasuhnya ibunya telah mengasuhnya sampai usia 6 tahun. Wa ba'da wafati ummihi fi Abwa ra'ahu jadduhu Abdul Muttalib. Setelah ibunya wafat, wa ba'da wafati ummihi, setelah wafat ibunya di Abwa, nama sebuah kota ya, Abwa ya. Ra'ahu jadduhu, kemudian kakeknya mengasuhnya, yaitu Abdul Muttalib, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Summa ra'ahu ammuhu, selanjutnya diasuh atau mengasuhnya yaitu pamannya Abu Talib. Wa huwa yu'allimuhu tijarah, dan dia mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW at-tijarah, artinya perdagangan. Wa nama Muhammad SAW rajulan aminan, dan dikenalnya Muhammad adalah seorang laki-laki yang terpercaya. Thumma tazawwaja Muhammadun bi Khadijatin wa huma tajrani sadiqani. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Keduanya adalah pedagang yang jujur. Ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan fi 40 min umrihi, unzila Jibril alaihi bil wahyi al-awwal wa huwa yatahannathu fi gharin Hira'i fi Jabal Nur. Al-wahyu al-awwal huwa 5 ayatin min suratil Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ba'asallahu Muhammad, Allah mengutus menjadi nabi, kepada Allah mengutus Muhammad SAW menjadi nabi, fi 40 min umrihi, pada usia 40 tahun. Pada 40 tahun dari usianya. Unzila Jibrilu alaihi bil wahyil awal, telah diturunkan, yaitu Jibril, dan Jibril telah menurunkan wahyu yang pertama. Wa huwa yatahannasu fi ghairin Hira fi Jabal Nur, sedangkan Nabi saat itu menyendiri di Gua Hira di Gunung Jabal Nur. Al-wahyul awal huwa, wahyu yang pertama adalah 5 ayatin min suratil Alaq, yaitu 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bada'at risalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadzal wahyi, فأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر أهله وأقاربه. أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس بشيرا ونذيرا. دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام وهم يعبدون الأصنام. وصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى في دعوته حتى انتشر الإسلام. وجعل الله طاعة وجعل الله طاعة الرسول من طاعته، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Artinya adalah di sini bada'at risalatu Muhammad, ajaran Nabi Muhammad SAW dimulai dengan bihadzal wahyi, dengan wahyu ini. Jadi bada'at ini telah memulai, yaitu risalah kenabian Nabi Muhammad SAW dengan wahyu ini. Fa'amarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengutus, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ayyunadhira ahlahu, untuk ayyunadhira ini mengingatkan kepada ahlahu. Yang pertama adalah ahlahu, itu artinya keluarganya, wa aqaribahu, kerabatnya,
arsalallahu Muhammad SAW ila nasi basyiran wa nadhiran. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kepada manusia sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Da'a Rasulullah SAW an-nasa ilal Islam. Nabi SAW telah berdakwah kepada manusia agar menuju Islam, kepada Islam. Wahum ya'budun al-asnam, dan mereka menyembah patung-patung. Wa sabara Rasulullah SAW al-adha fi da'wah, dan sabar Rasulullah SAW sabar atas al-adha, ini gangguan, fi da'wah, di dalam dakwah, hatta intasara al-Islam, hingga tersebarlah agama Islam ini. Ja'alallahu ta'atar rasuli min ta'atihi, dan Allah menjadikan taat kepada Rasul min ta'atihi bagian dari taat kepada Allah. Faqala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah maka itulah aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosamu. Allahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, paragraf yang terakhir. Tawaffiya Rasulullah SAW fi thalithati wa sittina min umrihi. Nabi SAW atau Rasulullah SAW wafat pada usia fi thalithah, ini pada usia 63 tahun min umrihi dosia. Wa dafanahu ahluhu bil Madinatil Munawwarah, dan telah menguburnya, yaitu keluarganya, di kota Madinah Munawwarah. Wa taraka lana al-Qur'an al-Karima wal hadits asy-syariba kama qala inni taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati, dan telah meninggalkan untuk kita, untuk kami, yaitu Al-Quran Al-Karim dan hadis yang mulia, hadis syarif. Kama qala, sebagaimana sabda SAW, inni taraktu fikum, sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian, ma in tamassaktum, jika kamu berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnah-sunnahku. Baik, demikian anak-anakku semua pada pertemuan pagi ini, di pertemuan pertama bahasa Arab ini adalah menyimak ataupun mempelajari teks tentang Muhammad Rasulullah SAW, biografi singkat Nabi SAW dari lahir sampai wafatnya Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah di materi yang pertama ini. Silahkan dipelajari, diingat-ingat, diterjemahkan kata-kata yang belum paham pada teks berikut ini. Hadza minni aqulu syukran ala ihtimamikum wa atlubu minkum afwa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan untuk pembuatan video ini, mohon maaf. Terima kasih. Saya kira cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.